Selamat datang kembali di channel Mercedes-Benz W202 Club Indonesia. Teman-teman semua, di belakang saya ini adalah Mercedes E-Class. Biasanya E-Class identik dengan sedan mewah, nyaman. Tapi yang ini beda. Ini dijadikan mobil balap. Apa saja racikannya? Yuk sama-sama kita saksikan. Om, pertama-tama izin Om, perkenalkan dulu Om. Nama sama Om kan dari klub juga kan Om? Iya. Ya. Nama lengkap Om? Ya, oke. Nama lengkap saya Ari Kesuma. Ari Kesuma. Iya, biasa ditambahin ada Omos karena saya kan ada bengkel, jadi lebih familiarnya Ari Omos. Ari Omos. Iya. Kalau Iya. manggil Om Ari. Ya ada yang manggil Om Omos juga boleh? ada boleh. Siap. Om Ari boleh, Om Omos boleh. Iya. Siap. Om Omos, klubnya apa aja di komunitas Mercedes? Kalau bicara balap kan saya itu mulainya dari klubnya kebetulan waktu itu balap pertama kan pakai mobil Tiger W123. Oke. Nah, jadi memang saya sudah maksudnya saya di klub itu juga. 123. Iya, terus saya balap mobil satu lagi 210. Saya yang juga, di belakang kita ini Om, iya, ya? kebetulan yang belakang ini mobilnya W210 kan namanya Neci ya, New Ice Neci. Club Indonesia. Saya juga Om juga member situ. Iya, betul. Kebetulan teman-teman mensupport juga di klub itu. Dari Neci, di Om, dua ya? klub itu mensupport saya balapan. Siap. Jadi kalau ngomong-ngomong soal balapan ini Om, Iya. Om berarti kan sekarang pakai 210 nih Om ya? Iya, betul. Alasannya apa Om? Kenapa Om pakai 210? Wah, ceritanya panjang dan lucu, Om. Iya, Waktu mau bikin teman-teman yang senior balapan ngapain bikin 210 kan udah tahu berat, panjang, lebar. Mobilnya besar. Iya, lo mau ngentenginnya gimana caranya? Iya. Mobil udah berat, tapi saya bukan itu tujuannya. Kecintaan saya terhadap klub dan teman-teman yang mau mensupport, itulah yang membuat akhirnya saya bikin mobil itu, bikin mobil yang memang mau membawa nama besar klub kita menjadi lebih dikenal banyak orang. Bukan sekedar Bukan. balapan. Kalau mau cari mobil balapan, yang paling enteng. saya akan cari mobil paling enteng Iya, dong, di iya, klub iya, Om iya. dong, 202 dong. Iya. Di zaman itu Kalau nggak 202 paling 201 Om ya? Iya, itu udah paling top dah. Paling enteng tuh Om Udah ya? paling top. Iya. Akhirnya udah enteng. 201, Tapi di saat saya 202. bikin 210, gila Om Ari gila. Mobil seberat ini dibikin balap, bisa belok nggak? Iya. Nggak akan ada buktinya. Iya, itu Iya. memang gila tuh Om. Memang Makanya kita tertarik nih Om iya, hari ini. Jadi Om, ini kayaknya banyak nih kegilaan yang Om Omos buat di mobil ini nih Om. Iya. Karena ini emang aslinya kan 4 pintu. 4 pintu Om. Betul. Ini dijadikan 2 pintu. 2 convert. pintu. Ya, kebetulan. Nah, boleh cerita tuh Om, Iya. kenapa dijadikan 2 pintu? Ya pastinya apa sih yang bisa bikin mobil ini menarik? Oke. Udah berat. Iya. Udah teman-teman banyak bilang, lo nggak bakal susah belok lo, Iya. bakal susah gini. Iya. Ya saya akhirnya bikin, ya sudah karena saya punya bengkel, ya saya bikin aja lucu-lucuan, saya bikin 2 pintu. Ini Biar 2 pintu. penampilan menarik. Pintunya Ya kita tambah, pilar B kita geser ke belakang. mundur. Iya, Oke. akhirnya bisa menambah, bisa mengurangin bobot karena di saat plat yang di belakang ini kita pakai banyak bahan-bahan yang bikin, maksudnya plat-plat yang bisa dibuang kita buang, akhirnya maksudnya bobot bisa Dikurangi. berkurang. Iya. Ini pintu yang sebelah kiri Kalau yang fiber kiri dong? kita sudah fiber karena memang Fiber. regulasinya boleh, tapi Boleh. kalau kanan nggak boleh. Oke. Tapi yang di kiri ini pun juga kita pakai plat yang tipis, yang nggak sampai 1 mili. Untuk menutup yang Iya, pintu belakang. karena kalau pakai fiber, saya melihatnya waktu itu untuk segi keamanan agak kurang. Akhirnya saya cari plat yang tipis. Setelah kita timbang-timbang, ya bedanya nggak begitu banyak. Iya, yang penting safety Iya, Om yang penting safety-nya. ya. Siap. Om, Ya, kita suka selalu review itu dari depan dulu Om. ya. Jadi kalau yang dientengin sama Om ini kap Udah fiber ya. fiber nih Iya, Om. udah fiber ya. Kalau New Ice Om, ini kan lampunya ini sebenarnya Facelift. kan Iya, lampu ada sebenarnya. lampu ya. Sekarang apa fungsinya nih? Karena kebetulan lampunya kan modelnya pisah ya. Ah. Dia lampunya sendiri-sendiri, lampu jauh dan lampu pendek kotanya pisah. Akhirnya kita putuskan kebetulan ya kita lobangin dan kita nggak pakai yang lampu jauhnya untuk lubang angin. Oke. Untuk filter udara. Ini Jadi buat air intake angin langsung dari luar masuk langsung tembus ke sini. Di sini ada filter udaranya. Oh. Kalau dari depan ini body kitnya nih atau bempernya nih standar? Iya, atau? standaran aja. Standar, Cuman standar. kita ada
modif-modif sedikit aja pakai aftermarket biar kelihatan ke bawah gitu ya, lebih downforce buat downforce ya. Oke, cuma yang menarik Om berarti di balapan ini nomor lambung sama persis dengan klubnya saya 210. 210. W210 seri. Jadi ini nomornya Om di Iya, Mandalika 20 iya, ya? 210. Jadi seri mobilnya 210, nomornya 210, terus klubnya juga 210 kan? Iya, Neci, luar biasa 210. Om, tadi di depan, sekarang kita di belakang. Belakang. Kalau ini Om? Oh iya, udah fiber. Udah pasti. Fiber juga Iya, nih? udah fiber juga. Oke, terus kemudian Om pasang Wing, ya. Wing. ini wingnya custom Om, atau gimana? cerita? Ini aftermarket deh kayaknya. Aftermarket. Kita beli waktu itu punya Honda Civic Type R yang tipe lama. Oke. Iya, kita pakai ya. Yang penting Ya, yang penting lebarnya ada cukup. lebarnya cukup ya. sesuai Om ya? Ya, sesuai ya. Ya. Ini juga ada Oh bukaan, itu Om? ya, itu lubang ini fungsinya adalah buat membuang hawa panas yang ada di dalam mobil yang di dalam kabin. dalam kabin itu kita ada fan exhaust buat buang hawa panas di dalam kabin dialirkan ke sini. Oh. Jadi tetap panas, tetapi kalau fan itu tidak nyala, panasnya lebih luar biasa lagi. Karena nggak mengalir. Tidak keluar ya. Iya. Tidak Karena keluar. kaca-kaca juga semua udah Iya, fix masalahnya udah, ya. Iya betul. Siap, Jadi kebantu banget ada itu. Adanya ini berarti buangan, Buangan ya. Kalau yang hawa tadi panas. air intake, kalau ini buangan Iya, hawa buangan panas. hawa panas di dalam ruang kabin. Oke. Om, yang menarik juga kalau saya lihat ini kaki-kakinya nih Om. Iya. Boleh cerita Om, ini pakai velg apa nih Om? Velgnya saya pakai aftermarket juga, pakai Inke RS ya. NKRS, NKRS. ini ring berapa? Ring 18 sesuai Oh, aturannya 18 ya? ya, maksimal 18. 18. Iya. Lebar? Lebar belakang 10,5, depan 9,5. Wah. Iya. Tapi kalau kita lihat nih rata body Om ya, cakep juga fitmentnya ya Om. ya? Iya, kita body sudah kita tarik sana sini. Oh, Iya. makanya jadinya kelihatannya Iya. wah. Iya, Jadi iya. jangan sampai ya pokoknya biar enak dibawa tapi juga indah di mata. Iya, iya. iya. Nah, enak dipandang maksudnya. Om, ini berarti depannya kan 9,5. Heeh. Itu salah satu triknya Om, supaya bisa belok dia itu Om. Setahu saya sih beberapa pembalap senior Heeh. menginfokan memang kalau velg di depan itu agak sedikit lebar atau mendekati belakang dan tapaknya juga dibikin sama lebarnya, itu beloknya lebih enak, lebih dapet. Emang lebar Om pakai berapa? Ban tetap kita standarnya regulasi kan 265 kalau 18. Depan belakang? Samain, kita 265. samain. Ya. Oh. Rata-rata kita pembalap di Sentul sama di Mandalika depan belakang semua sama. 265 Om. Iya, karena memang ketersediaan bannya memang adanya begitu di sini. Sesuai regulasi. Regulasi juga, Iya. iya. Kalau kaki-kaki pakai apa nih? Anonya? Apa maksud Kaki-kaki, saya nih? Suspensi shock kita ya, suspensi. pakai kita modif coilover, Iya, iya. kita pakai KW. KW suspension. Iya, KW suspension yang speknya tipe buat ya semi race Oke. Iya, iya. Depan belakang. depan belakang. Kalau pernya? Pernya belakang kita pakai HNR, depan saya pakai padernya Australia. Jadi waktu itu kita ya belajar dari teman-teman yang sudah senior. Depan itu kan 10 kilo. Depan itu bisa 12 kilo. 12 Maksimal kilo. sampai 12 kilo. Ah, Saya dicarilah ya. Saya bawa cari pernya peder itu waktu itu mendekati 12 kilo. Oke. Entah punya siapa, punya yang jelas mobil Jepangan waktu itu, tetapi ukuran diameter sama dan saya ukur, memang saya ke tempat yang ada alat buat mengukur per, dapat Oke. mendekati 12 kilo. Oke. Yang belakang saya pilih HNR itu karena ada yang mendekati 10 kilo. Oke. Belakang 10 kilo. Belakang 10 kilo. Iya, dan itu memang ya rumus teman-teman yang sudah, ini kan mobil disetting buat Mandalika Sentul kan, Iya, iya. buat di iya, Sentul. Ya, settingan Sentul lah kurang lebihnya begitu. Awalnya Om balapan di Iya, memang di Sentul, iya. Tapi mulai 2025 kemarin Iya, balapan di Mandalika. Ya, memang banyak berubah karena sirkuitnya juga beda. Tetapi yang sewaktu saya bawa, ya nggak terlalu inilah kan. Kalau kita kan prinsipnya cuma satu, finish kan. Iya, iya. Iya, gimana caranya kayaknya finish ya. Udah Yang dah. penting finish dulu Finish, Om ya. ya. Iya, iya. Podium itu bonus. Bonus. Siap, Iya. siap Om. Kalau nikung sudah oke, tapi kan rem juga penting tuh Om. Iya, Pakai apa Om? kalau rem saya pakai
yang umum yang biasa dipakai pembalap karena ketersediaan part penggantinya seperti kampasnya banyak itu AP Racing. Pakai AP Racing. AP Racing cuman memang potnya nggak gede, kita pakai yang cuman 4 pot. Yang depan. Iya, pot. yang depan. Belakang? Belakang waktu itu sempat kita pakai juga yang 4 pot. Tetapi waktu penggunaan beberapa kali disentul ikut geser ya, kalau ngerem geser, jadi suka ngunci, ngeblok. Akhirnya saya pakein lagi yang standar. Oke. Yang standar. Jadi yang rem standar. itu memang harus sesuai juga kebutuhan sebenarnya Om. Dan ya? gaya style pembalap. Iya. Kan ada pembalap yang memang Suka dia deket geser dikit banget, ya? deket banget, hajar remnya yang dikagetin, jeduk. Ada yang begitu. Kalau saya tipenya yang santai, agak jauh ngerem, ya halus udah, saja Om. ya. Siap Om. Ini izin Om. Ini menu, saya kira menu yang salah satu menarik nih. Selain tadi bodi Iya. 2 pintu adalah rahasia dapur pacunya Om Momos. Iya. Boleh kita lihat Om? Boleh, ya? boleh. Siap. Ayo kita Siap. buka Om. Oke. Iya. Iya. Wih, mesinnya 104. kinclong amat nih Om. Iya, 104. Ini 104, 104. The Legend. Iya, betul. Iya kan? Legend 6 disentul. silinder. Legend disentul. Legendnya Iya, sentul nih. iya. Mobilnya Iya, Mercy iya, apa aja, iya. dalamannya ini. 104. Iya Om. Iya. Boleh cerita nih Om, mulai dari mesinnya. Ini dia 104. Betul. Ini bawaannya mobil apa Om udah ada mesin yang Om oprek khusus? Kalau cerita dari awal, Ya. mobil ini sebetulnya pakai mesinnya V6. Oh, ini bukan yang Bukan, 210 yang iya, pakai bukan, ya, 104. enggak. Ini yang udah facelift. Yang udah facelift V6. Oke. Kode mesinnya M112. Ya. Saya dan tim adalah pembalap pertama yang menggunakan mesin M112 di Sentul. Oh, jadi awalnya Om turun di Sentul pakai 112. Iya, betul. Terus Om ceritanya kenapa jadinya pindah ke 104? Ya, karena sesuatu hal kebetulan pengen coba pakai 104 karena torsinya lebih besar. Oh gitu Om ya? Keluar tikungan menurut saya ya, Iya, tapi iya, nggak iya. tahu yang teman lain. Iya. Kayaknya keluarnya lebih cepat Oke. karena torsi besar. lebih daya dorongnya lebih Iya, karena besar. kan banyak tikungan kan, balapan banyak tikungan. Betul. Lurusan kan cuma satu kalau disentul. Betul. Akhirnya saya mengikuti teman-teman yang terdahulu, yang lama, yang senior-senior kita. Akhirnya saya putuskan balapan terakhir di Sentul, di Sentul saya menggunakan 104. Itu tahun 2024 berarti. Terakhir balap 2024 betul. Saya udah pakai 104. Dari awal mobil ini balapan 2019 itu udah pakai V-engine terus. 112. 112. Tapi nggak standar nih Om. Oh iya, kan buat balap. Iya. Iya. Apa aja nih? Boleh dong di spill. Ya, Kalau mesinnya dulu Om. yang mesin. Kalau mesin sih standar aja seperti yang lain. Mulai tahun ini kita sudah pakai cam racing. Oh, ini camnya udah. Ya, racing. derajatnya udah kita rubah. Iya. Udah kita geser. Terus porting polish-nya mungkin lebih sedikit apa ya bahasanya? Ekstrim. Lebih sedikit serius lah, ekstrim. Oke. Udah pakai triangle, Iya, gitunya ya. Portingan polishnya biar pembakarannya juga lebih bagus. Kalau injektornya Om? Injektornya kita ada aftermarket juga, jadi dia semburannya lebih besar. Oke. Ya, yang bisa sesuai dengan konektornya di injektor yang manifold yang ada di bawaan mobil. No. Ya, adalah kita sedikit modifikasi, kita setting ulang di Garden Speed ya, karena Di Garden Speed. Ya, Aqua dia punya alat kan. Untuk injektornya itu. Biar ngabutnya bagus, ngabut Oke. ya. Kalau ECU-nya pasti nggak standar dong Om. ECU udah pasti nggak standar dari Om pakai apa? Dari baru saya pakai Speedtronic. Speedtronic. Iya, kebetulan waktu itu yang tuning temen dia juga biasa menggunakan Speedtronic. Speedtronic. Ya, akhirnya kita mengikuti itu karena kan maksudnya ada orang yang biasa menggunakan itu, kalau ada apa-apa biasa gampang juga betulinnya. Untuk nanti Iya, troubleshooting-nya kalau kita Om ya. berpikirnya pasti selalu begitu. Iya, tuning-tuningnya juga bisa Iya, maksimal Om ya. Bisa gampang. Itu Speedtronic. ECU-nya, standalone-nya Speedtronic. ditaruh di dalam. Iya, di dalam. Oke, itu kan berarti ECU sama injektornya. Iya. Terus kalau throttle bodinya Om, ini kayaknya nggak Throttle bodinya, standar. ya. Jadi throttle bodinya kita rubah pakai punya W140. W140. Iya, punya S-Class. S-Class ya? Iya, karena memang
kalau punya S-Class, pembuangannya lebih cepat karena dia modelnya nggak muter balik. Kalau yang bawaan mobil ini kan dia warna hitam, dia agak berputar. Jadi dari atas ini dia berputar begini. Nah, jadi angin itu nggak langsung masuk. Itu kan kalau nggak salah yang plastik itu Om ya? Iya, yang plastik. Iya. Kalau ini emang besi, tapi lebih langsung itu Om ya? Settingannya, modelnya itu udaranya lebih cepat masuk. Udaranya cepat lebih masuk dari keluar ke dalam mesinnya lebih cepat. Itu ngomong-ngomong udara tadi yang Om cerita itu Om ya? Ya, jadi ini air intake-nya, open air filter, Iya. udaranya masuk Udah langsung dari masuk. bekas tadinya lampu Iya, jauh. Iya. Jadi benar-benar udara dingin. Jadi udara panas tuh nggak sampai ke sini. Iya. Gitu loh. Ya itu keuntungannya New Ice Om ya. Ada lampu dudukan, ini kan standarnya nih Om ya. Terus kemudian ini rahasia tuh kenapa nih Om? Ditutup nih kita ini punya header nih Om. Ya, kita tutup karena hawa panasnya ini kalau nggak ditutup naik ke atas, mempengaruhi booster rem ini. Oh, nanti remnya lebih menjaga-jaga aja. Siap. Untuk sampai saat Tapi ini memang headernya udah custom. Kita udah custom 621. 621. Iya. Terus kemudian piping. Iya, piping ke belakang. Iya. 621. Karena kalau knalpot kan memang harus wajib ya di biar enteng biar enteng ya, siap. Custom. Om ini kalau Mandalika kan panasan mana Om sama Sentul? Udah pasti panasan Mandalika, tetapi di Mandalika kan memang dingin karena kan angin ada pantai ya. Memang dingin tapi panas. Dingin tapi panas. Nah, ya, itu tuh menarik. Iya. Om, itu kalau soal temperatur mesin penting dong di sana Om? Ya itu tadi yang maksudnya yang saya infokan ke mekanik dan ke teman-teman yang pembalap di kita, Mandalika itu kan panas. Iya. Ya, jadi kita gimana caranya bikin mobil itu durability. Gimana caranya mengantisipasi panas. Fan harus kenceng depan belakang. Jadi fan kita selalu bikin 2. Ini berarti dalam satu. Yang nyedot 1, yang niup 1. Dan standby-nya ini originalnya atau kebetulan custom nih Om? Kebetulan aftermarket juga. Ada yang depan kebetulan original. Oh, ini originalnya di depan. Yang belakang custom kita pakai punya Jepang ya. Ya, jadi kita bikin 2 saklar sendiri-sendiri. Nah, dan satu lagi, tambahan lagi, saking kita concern banget soal panas, kita bikin sprayer air buat nyemprot radiator. Radiatornya nih Om. Ya. Ada tombol satu lagi, emergency banget ini udah terakhir nih. Itu kalau temperatur kelihatan dia naik, semprot. Kalau radiatornya juga custom nih Om? Iya, udah custom, kita pakai 3 play, ukuran diameternya kita besarin. Om, jadi dengan segala macam racikan tadi, berapa dapat tenaganya nih Om? Kalau kemarin itu saya dapat di wheel ya, di roda. Wheel. Di roda itu 205. 205? Ya, untuk lumayan Om ya? Ya lumayan. Dengan berbagai macam racikan tadi ya? Berbagai macam racikan, dapatnya segitu. Kompetitif juga jadi Om? Siap Om. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita lihat interior Om ya? Iya, boleh. Siap. Ternyata mesin kinclong, kabin juga tidak kalah kinclong. Bersih, ini menarik mobil balap yang kayak gini nih Om. Ya kan? Balapan tapi tetap bersih. Cerita Om, ini Om apa aja nih? Kalau bucket seat, Om pakai apa tuh? OMP. OMP ya Om? Iya, pakai OMP. Itu karena kebetulan saya bisa dapat yang ukuran saya, kan susah carinya. Ini bener-bener ngepas banget di badan saya. Badan saya OMP. Iya. Terus kemudian setirnya juga OMP. Kebetulan pakai OMP ya, quick release juga pakai quick release. Quick release OMP. OMP juga. Iya. Itu Om ya, yang tadi standalone-nya Om ya? Iya. Itu standalone-nya ini. Ya. Itu kalau yang di sebelahnya standalone itu apa tuh Om? Itu yang gede itu emang sengaja kita bikin terlihat di depan, karena kalau ada troubleshooting mekanik kita lebih gampang. Lebih cepat, nggak ngolong-ngolong, nggak nyari-nyari, ya emang kita taruh di situ. Itu screen.
rumah sekering, rumah relay. Om pindahkan ke situ. Iya. Jadi gampang buat inspeksinya Om ya kalau ada apa-apa. Kalau balapan itu kan ada dua versi, ada dua paham nih. Ada yang gimana caranya disembunyikan biar rapi, enak dipandang, kan kesian mekanik. Iya. Nah kalau saya beda Pak, itu Om. Kalau saya malah saya pengen susunin semuanya di depan dashboard. Iya. Ya biarin aja kan mobil balap. Iya. Jadi di saat yang ada penting tetap rapi. troubleshooting, mekanik tinggal Lebih duduk, mudah. tinggal lihat tulisan, oh ini ECU apa, ini relaynya si ini sekringnya si ini. Iya, Cabut, ganti, udah beres. Oke. Kalau kita sembunyikan, ya kan Susah nanti. waktunya Iya, segala macam. iya. Om, itu berarti tadi yang Om cerita ya. Kalau untuk switch-switchnya Iya. itu kan ada termasuk yang Buat tadi fan satu, tadi ya, fan 2. engine fan 1, Iya, engine fan 2. Iya. Oke. Ya. Misalnya kita balap ini kan selalu di 85 sampai 90. Oke. Karena kan bawaannya Mercy memang temperatur itu kan memang 95 mobil harian. Iya. Tapi kan kita bukan harian, kita buat balap. Jadi kita setting 80 sampai 85. Mendekati 90, saya udah nyalain fan 2. Fan 2 tuh Om. Mendekati lagi 90 lewat, air keluar. Oke. Shift knob-nya Iya. ya, itu kan ada anonya tuh. Iya, ada Tabelnya, Om? Iya, ada tabel. Dogleg. Iya, sini kita pakai dogleg karena untuk saat ini yang ada di aftermarket yang speknya mumpuni, yang rasionya juga mumpunin banget, itu cuman satu-satunya itu ya dogleg bekas bawaan mobilnya W124 Boxer. Dogleg 5 speed. 5 speed 5 doglegnya. speed doglegnya Satu ya, di bawah. manual ya. Satu ke bawah kiri, mundur, angkat ke kiri atas. Iya. Terus kombinasi kalau Gardan Om pakai rasio berapa? Kalau Gardan kebetulan saya tidak pakai merek yang Mercy, yang bintang. Saya pakai yang merek yang memang umum dipakai teman-teman yang sudah terbukti kehandalannya. Saya pakai punya Nissan. Oh, punya Nissan. Iya. Oh. Pakai punya Nissan, saya pakai LS. Cuman Ada LS-nya nih. Iya, cuman mobil ini pakai LS, cuman kita kebetulan saya waktu itu mau pasang dapetnya yang Pisco. Iya. LS-nya. Yang tipe Pisco, iya. Oke, Iya. siap Om. Ini kalau roll cage-nya ya, ini udah sesuai regulasi lah. Om. Iya, udah sesuai regulasi. Di driver kaki ada bordes. Bordes ya, ini sebetulnya biar terlihat rapi dan berdirinya kaki di saat nginjek gas, rem dan kopling lebih enak. Lebih gigit. Iya, lebih gigit dan posisinya enak kan, landai kan, lata. Oke. Iya. Jadi agak dinaikin dikit Iya, Om ya. agak dinaikin dikit. Iya. Oke Om. Enggak, udah ditimbang enggak begitu signifikan kok pakai ini. Masih aman. Iya. Pakai bordes ini Om. Iya. Oke Om. Karena bordesnya kan aluminium, jadi enteng banget. Oke. Ini semua memang udah standarnya balap. Iya. Kita lihat terakhir kayaknya di bagasi juga Om punya tangki juga Iya. beda Om ya. Iya. Iya. Kita buka bagasi Om ya. Oke. Siap. Wih, cerita Om. Ya ini tangki memang diperuntukkan buat penggunaan untuk balapan. Buat balap. Rally bisa, touring bisa, buat slalom bisa, emang buat balap ya. Kebetulan saya pilih yang nggak terlalu besar. Saya pilih yang Ini berapa kapasitas Om? ini kapasitasnya 30. 30 liter. Iya, 30 liter. Itu satu race di Mandalika cukup. Cukup. Om, ini Om punya pompa ada dobelannya atau gimana nih Om? Iya, jadi saya lihat kok ini ada banyak. pakai surtank. Oh. Pakai surtank, jadi tangki cadangan. Jadi di saat menikung seberapa ekstrimnya, mobil nggak berebet. Karena supply-nya iya, itu terjaga supply-nya terus terjaga dari terus di surtank. Hanya sebenarnya surtanknya. surtank itu buat menjaga di saat tikungan-tikungan ekstrim. Maksudnya di saat kita fight, mobil kita miringnya agak over. Apalagi kalau udah lap-lap terakhir Om ya. Iya. Kan tangki udah mulai Iya, kurang kan kalau udah lap terakhir kan tangki otomatis semua mobil pembalap kan pasti tangkinya udah mau habis. Udah kan? mau habis. Jadi kalau nggak pakai surtank siap-siap bisa kekurangan supply berebet. itu. Iya, berebet. Setiap tikungan berebet. Iya. Oke Jadi Om. kita pakai surtank. Pakai surtank, terus kemudian itu meternya apa tuh? Ada Ya buat preset. kita pakai pressure buat tekanan bensin ke mesin, ke injektor. Oke. Kita atur dari situ. Kalau motor, filter, semua kita pakai bawaannya Mercy karena barnya sudah cukup menurut mekanik kita dan menurut saya sudah cukup untuk menyesuaikan dengan kondisi mesin yang ada. Ya. Iya. Om, ini berarti yang tadi Om maksud ya, adanya
Fan Iya. buat nyedot Buat udara menyedot panas. udara panas di dalam interior. Dari udara panas Dibuang disedot. ke sini, keluarnya Ah. di sini. Buang Jadi ke sini. jadi dia nggak ngumpul di sini, Oh. kebuang di lubang ini. Oh, iya iya Om. Wah, itu dia racikannya Om. Iya. Ya, semoga Om Ari Omos di balapan itu bisa lancar. Iya lancar. Finish ya Om, doain Finish. finish. Kita doain finish. Dan bonusnya? Moga-moga bonusnya juga dapat podium. Iya, bonus podium. Siap. Begitu teman-teman semua. Siap. Terima kasih sudah ngikut video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih banyak Om Ari ya. Thank you Om. Cheers.